Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang jangan lupa untuk istirahat, dan hidup ini bukanlah tentang sprint, tapi hidup ini adalah maraton. Maksudnya seperti apa? Nah, saya akan jelasin di dalam podcast ini. Nah, prinsip ini ya, itu saya dapat gitu ya, inspirasi ini itu ketika waktu itu di akhir tahun ada yang ngucapin selamat Natal ataupun selamat tahun baru kayak gitu ya. Ada salah satu dari teman saya ya yang ngucapin selamat Natal dan selamat liburan. Itu ada satu kata yang sangat deep buat saya ketika saya dapat pesan tersebut. Dia bilang kayak gini, "Wishing you a Merry Christmas and Happy Holidays. A merry, restful." Ada kata restful. "A merry, restful, joyful time with your loved ones. It's time to be jolly, to rest, to be grateful, to reflect, to prepare for 2024. God bless." Ya. Jadi dia ngucapin selamat Natal. Dan ada satu kata-kata yang menarik buat saya, yaitu adalah restful. Ya, tentang kita bisa, seperti diingatkan gitu, kita juga perlu untuk istirahat. Di akhir tahun kita rest untuk melihat, untuk bisa fulfill energi kita, untuk kita bisa strive ataupun mencapai tujuan-tujuan kita. Tapi kan seringkali kita itu kayak sprint gitu ya, untuk menuju tujuan kita gitu. Tapi kita lupa untuk istirahat. Kita lupa bahwa hidup ini itu maraton, hidup ini tuh lari yang cukup panjang, cukup jauh. Jangan sampai kita terlalu memforsir diri kita sampai tenaga kita habis dan kita malah nggak bisa berlari lagi gitu. Ya, nah terus habis saya dapat pesan dari teman saya ini, saya balas lagi. Restful ini deep banget ya kata-katanya gitu ya. Saya kasih tanda kutip. Restful ini deep banget ya kata-katanya buat kita gitu. Terus dia balas lagi. Ya, we need to and we have to. Ya, jadi restful atau istirahat itu ya kita perlu dan kita harus. Terus dia melanjutkan satu kata-kata lagi. We cannot pour from an empty cup. Ya, jadi kita nggak bisa memberikan ke orang lain. Misalnya kita mau ngasih teh gitu ya dari gelas kita ke gelas orang lain. Tapi kan kalau misalnya gelasnya ini aja kosong ya apa yang mau dikasih kayak gitu. Nah, dengan cara kita beristirahat itu bisa memfulfill energi kita lagi, semangat kita lagi untuk kita bisa lebih berkarya gitu. Banyak orang kadang-kadang terlalu terobsesi untuk mencapai suatu tujuan gitu. Sampai dia akhirnya lupa untuk istirahat dan akhirnya dia burn out. Burn out tuh dimana orang tersebut udah kayak capek banget dan udah kayak males buat ngapa-ngapain gitu. Dia udah kayak, aduh, energiku habis banget, energiku capek banget gitu. Dan akhirnya ketika dia seperti itu, dia udah gak bisa berlari lagi dan dia tidak bisa mencapai tujuannya. Maka dari itu sangat-sangat penting untuk kita bisa memberikan jeda, untuk kita beristirahat, untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Sehingga kita bisa jadi jauh lebih konsisten gitu dalam hidup. Sehingga kita bisa, tenaga kita panjang gitu. Kita bisa take action lebih banyak gitu. Kita tidak kehabisan energi kita. Jadi hidup ini tuh bukanlah tentang sprint ya, bukan tentang cepet-cepetan gitu. Tapi tentang bagaimana kita bisa berlari dengan jauh. Oke? Dan ada satu lagi metafora yang menarik yang saya jadi keinget gitu ya. Jadi ada satu metafora di mana ada seorang guru di sebuah kelas gitu ya. Terus dia meminta salah satu muridnya maju ke depan. Terus dia minta muridnya itu pegang gelas kayak gitu. Jadi ngangkat gelas, jadi tangannya kayak terangkat gitu ya. Terangkat seperti dia kayak mau minum gitu di dekat bibirnya. Jadi gelasnya awalnya di meja, dia angkat, dia pegang dengan tangan yang standby seperti seakan-akan sedang minum. Terus dosennya minta dia untuk stay di posisi tersebut dalam jangka waktu yang lama.
ya. Dan akhirnya ketika dia disuruh stay dalam jangka waktu yang lama, yang terjadi adalah dia kayak tangannya pegel dan tangannya capek. Terus akhirnya dia nggak kuat, ya udah akhirnya jatuh gelasnya ataupun dia taruh lagi di meja seperti itu. Dan dari situ dosennya bertanya, bagaimana jika kalau kita megang minuman tadi, terus sambil sesekali kita menaruh gelasnya di meja, terus ketika udah nggak pegel gitu, kita pegang lagi gitu, terus kalau udah agak lama kita taruh lagi, kita pegang lagi. Tentu kita akan bisa mengangkat gelas tadi dengan lebih lama dibandingkan kalau kita maksa diri kita, nge-push diri kita nggak mau nurunin gelas tadi. Begitu juga dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita. Seringkali kita lupa untuk memberikan jeda, lupa untuk menaruh dulu gelasmu buat kamu bisa fulfill energimu dan bisa take action lebih lanjut. Maka dari itu, di episode kali ini, saya mau ngingetin bahwa memang kita harus semangat untuk achieve tujuan kita, untuk mencapai apa yang ingin kita tuju, tapi jangan lupa juga untuk istirahat. Jangan lupa untuk memberikan waktu untuk rest gitu ya. Karena ini udah kayak hukum alam aja kayak gitu. Sama aja kayak kita nge-gym kan, kita ibaratnya dalam tanda kutip merusak otot kita. Terus kita memberikan istirahat biar ototnya tadi terbentuk, baru kita nge-gym lagi. Justru kalau misalnya nge-gym terus-menerus setiap hari gitu ya, terlalu sering malah nggak jadi ototnya. Maka dari itu kita perlu istirahat untuk membentuk diri kita. Oke. Nah, sekarang kita coba di awal tahun ini sambil refleksikan. Apakah kita sudah memberikan jeda dalam hidup kita, atau kita terlalu terobsesi untuk mencapai tujuan kita sampai kita lupa memberikan jeda dan kita capek sendiri dan kita burnout sendiri gitu. Tapi mungkin akan muncul pertanyaan selanjutnya. Terus kalau aku istirahat, itu berarti aku nggak produktif dong. Kan aku nggak ngapa-ngapain, kan aku tidak menghasilkan sesuatu. Sayang dong waktu yang ada gitu, terbuang dengan percuma dong. Nah, justru istirahat itu tidak melulu bukan berarti kamu tidak produktif. Bisa jadi dengan istirahat, kamu justru jadi jauh lebih produktif. Kenapa? Karena ketika istirahat, kamu lebih fresh, kamu lebih seger, dan kamu bisa menyelesaikan tugasmu atau kerjaanmu atau action planmu dengan optimal. Justru dengan istirahat, kamu bisa akan jadi jauh lebih fresh dan bisa jauh lebih produktif. Dan tidak jarang ketika saya misalnya lagi sibuk, saya berikan jeda, saya istirahat dulu misalnya. Justru ketika momen-momen itu saya mendapatkan inspirasi. Itu saya mendapatkan ide-ide untuk bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya dengan lebih cepat, dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Karena seringkali ide-ide itu muncul ketika kita lagi relax. Ya, ketika kita lagi relax, lagi santai. Itu kenapa kadang-kadang ketika di kamar mandi, itu kita dapat ide gitu kan. Karena lagi relax gitu. Lagi santai. Terus kamu lagi jalan kaki, keliling-keliling, lagi olahraga. Tiba-tiba dapat ide. Nah, itu muncul. Ketika apa? Ketika relax. Nah, maka dari itu penting buat untuk memberikan jeda dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, agar kamu bisa menyelesaikan jauh lebih banyak. Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan saya mau kasih spesial kupon buat kamu yang mau dapetin ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Jadi di ebook itu kamu akan belajar tentang gimana caranya kamu bisa capai sukses di usia muda, biar kamu tidak insecure gitu. Bagaimana menemukan tujuan hidup, bagaimana menjaga kesehatan mental. Nah, itu saya bahas di ebook Quarter Life Crisis Playbook. Kamu bisa masukin kupon terbaik ya untuk mendapatkan diskon 40%. Dapetin sekarang juga. Silakan masuk ke selfdev.id/ebook atau kamu langsung bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.